Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puja Stefani, NIM F1S1220056 dari R003. Di sini saya akan memberikan tutorial dari UAS Challenge Lab, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini diberikan soal, sebagai Linux Administrator untuk perusahaan yang berkembang pesat, Anda ditugaskan untuk membuat, mengubah, dan menghapus akun pengguna dari server Linux. Perusahaan baru saja mempekerjakan 4 karyawan baru untuk mengisi 2 departemen yang baru dirancang. Departemen yang baru ini antara lain Engineering, Sales, dan IS. Server harus diatur dengan file, folder, user, grup, dan izin yang sesuai untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pekerjaan departemen yang baru dirancang. Dan di sini juga diberikan objektif. Jadi langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah kita masuk dulu sebagai user root dengan komen su root password. Oke, kemudian kita buat folder sesuai dengan nama departemen yang diminta. Itu dengan komen mkdir departemen engineering, sales, dan IS. Lalu kita cek. Dapat dilihat di sini bahwa direktori sudah terbuat sesuai dengan nama departemen yang diminta. Nah, selanjutnya kita buat grup untuk setiap departemen sesuai dengan nama departemen yang diminta, itu dengan komen grup. Oke, lalu kita cek lagi apakah sudah terbuat. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sudah terbuat 3 grupnya untuk setiap departemen. Kemudian kita buat user admin untuk setiap departemen dengan ketentuan harus menggunakan bash shell dan user harus menjadi anggota dari grup sesuai dengan departemennya. Yang pertama kita akan membuat usernya dulu. Kemudian user add minggi nama departemen ms bash nama departemen. Di sini min g itu untuk memasukkan ke dalam grupnya, dan min s itu untuk agar setiap user menggunakan shell. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah, dilihat di sini
Karena home foldernya belum sesuai, karena di sini masih tertulis home, belum sesuai dengan nama directory yang diinginkan, maka kita akan memasukkan perintah usermod min_d / nama departemen opsi min_d di sini yaitu untuk mengubah menjadi home folder baru, dari home menjadi home folder baru sesuai keinginan. Oke, kalau sudah, kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, dapat dilihat di sini kalau misalnya home foldernya sudah sesuai. Engineering, Sales, dan US. Karena home foldernya sudah sesuai, kemudian kita diminta untuk menambah satu pengguna tambahan untuk setiap departemen, itu menggunakan komen user add min ini departemen karena harus dibaca juga, jadi kita masukkan ini dan masukkan username-nya. Di sini saya memberi nama start1. Begitu juga dengan departemen yang lainnya. Dengan nama pengguna yang berbeda. Oke, kemudian kita akan membuat password untuk setiap user. Mulai dari user departemennya sampai anggota dari grup departemennya. Di sini saya menggunakan password yang sama. Dan usernya jangan lupa dibuat passwordnya juga. Oke, sekarang semua passwordnya sudah terbuat. Kita lihat. Dapat dilihat di sini ada 3 departemen dan 3 user yang ada sebagai tambahan. Kemudian selanjutnya kita akan memastikan user ownership directory adalah user admin yang telah dibuat sebelumnya, dan pastikan grup ownership adalah grup utama dari user admin. Nah, ini dia.
Oke, kita lihat dengan komen ll slash. Dapat dilihat di sini masih dapat dilihat di sini kalau user owner dan grupnya masih bernama root. Nih, root dan ini juga root, ini juga root. Nah, untuk mengubah maka kita akan mengubah menjadi user admin dan grup yang telah dibuat sebelumnya dengan perintah begitu juga dengan yang lain. Berubah agar user owner dan grupnya sesuai dengan nama departemennya. Oke, kita coba cek. Nah, dilihat di sini kalau misalnya user ownership dan user adminnya sudah berubah menjadi sesuai dengan nama directory. Dapat dilihat di sini bahwa user administrator hanya memiliki akses untuk membaca, tapi tidak dengan mengubah file yang ada di directory. Maka dengan itu kita akan menggunakan perintah cmod group dapat mengubah isi sehingga menjadi full access. Oke, sekarang coba kita cek. Nah, dapat di sini sekarang aksesnya sudah berubah, dapat mengubah isi dari filenya. Selanjutnya, kita akan buat dan pastikan folder departemen hanya dapat diakses oleh pengguna atau administrator di masing-masing departemen. Ini dia. Itu dengan komen cmod rx engineering. Opsi O min rx di sini yang berarti adalah pengguna lain tidak memiliki akses untuk membaca dan menjalankan folder masing-masing departemen. Kita buat untuk departemen yang lain juga. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini dia. Aksesnya sudah dihapus, jadi orang lain tidak bisa
hanya bisa mengakses, tidak dapat membaca, menulis, ataupun menjalankan folder yang ada di masing-masing departemen. Kemudian, yang terakhir, kita akan membuat sebuah file di setiap direktori departemen. Nah, dengan ketentuan ownership pada file ini akan sama dengan direktori tempatnya berada. Oke, sebelumnya kita buat dulu sebuah dokumen dengan isinya di salah satu folder. Kita masuk ke dalam folder departemen engineering. Kita masuk, terus kita buat sebuah file. Akan dimasukkan ke data 1. Kita coba isi filenya. Nah, sudah terbuat ya filenya. Oke, kemudian kita lihat permission-nya. Nah, di sini permission-nya bisa dilihat kalau di sini permission-nya masih dapat mengubah isi filenya. Sekarang kita rubah agar user yang ada di dalam grup itu tidak dapat merubah isi dari filenya, yaitu dengan komen cmod txt. Oke. Kemudian kita cek apakah permission-nya sudah berubah. Nah, ini dia. Sekarang permission-nya sudah berubah, tidak dapat mengubah file. Jadi user yang ada di grup engineering ini tidak bisa mengubah isi filenya kecuali engineering itu sendiri. Kita coba masuk sebagai user lain untuk mengubah filenya. Oke, kita coba ubah filenya ganti directory dulu. Nah, ini dia. Karena kita tidak izinkan aksesnya, maka permission denied. Karena tadi sudah tidak diizinkan karena sudah dirubah permissionnya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan file menggunakan user yang diberikan permissionnya, yaitu engineering. Masuk dulu. Kita coba lihat apakah bisa bertambah. Nah, ini dia. Coba dilihat kalau misalnya dokumennya bertambah karena yang memiliki akses yang mengubah dokumennya, yang mengubah filenya. Selanjutnya kita akan melakukan hal sama juga ke departemen yang lain, yaitu menambahkan file, lalu mengubah permissionnya, menambahkan file, echo,
Hmm, Meeting source. Txt. Nah, kita rubah permissionnya biar hanya user shell saja yang bisa mengubah filenya di dalam grup tersebut. Kita coba cek ya, apakah permission sudah berubah. Oke, sudah berubah. Baru kita keluar. Kita bikin hal yang sama juga untuk user IS. Bikin file. Kita coba lihat dulu permissionnya. Ini bisa dilihat ya, masih bisa untuk membaca dan mengubah filenya. Sekarang kita rubah agar dia tidak memiliki akses kecuali usernya. Nah, ini dia. Sudah hilang aksesnya. Nah, itu dia tutorial yang dapat saya sampaikan untuk challenge lab UAS dari mata kuliah sistem operasi. Dan saya akan menampilkan history apa saja yang sudah saya jalankan. Nah, itu dia. Baiklah, kita keluar. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.